Mau bapak duit 10 juta tiap bulan tapi stroke. Apa-ngapain nggak bisa. Hari Minggu gini banyak undangan Salendro. Diundang di grup FKSMM, semua kita diundang tanpa terkecuali, bawa keluarga. Ada acara kekah, ada pengurus FKSMM. Kupikir awak kekah makan kambing darah tinggi, kacau kali. Nggak bisa aku ada urusan. Padahal nggak ada hubungan kambing sama darah tinggi. Yang buat naik darah tinggi itu bukan makan kambingnya, Pak. Kita datang acara pesta, acara kekah, tengok kambing udah habis, tinggal kuah, ini darah tinggi naik. Di sendak-sendok, yang dapat lengkuas. Amplop udah masuk. Menjerit tuan rumah dari alam, bentar bang, ku gorengkan telur digorengkan, apa nggak naik darah tinggi? Ini dikasih Allah kebutuhan yang kadang-kadang kita jarang minta, yang kadang-kadang kita lupa minta. Yang kita minta apa? Pandangan zahir yang belum tentu buat manfaat ke depan. Yang kedua diganti sama keturunan. Apa makna minta rezeki tapi dikasih keturunan? Apakah kita minta duit, Allah kasih duit, Allah kasih anak banyak? Tidak. Maknanya kita minta kalau contohnya berupa materi, berupa uang, Allah tak kasih sama kita sekarang yang minta, Pak. Tapi dikasih Allah sama anak keturunan kita beberapa puluh tahun yang akan datang. Maka boleh jadi apa yang kita nikmati hari ini belum tentu hasil jerih payah kita semua. Mungkin ada titipan doa ayah mak kita puluhan tahun yang lalu, sekarang baru diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah atas nikmat yang begitu luar biasa dititipkan Allah kepada kita. Salah satu nikmat yang istimewa pagi ini adalah nikmat bersilaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kadang-kadang manusia lupa untuk mensyukurinya. Dan ketika dua nikmat itu sudah tidak ada, baru kita sadar bahwa itu adalah sebuah nikmat. Yang pertama, nikmat sehat. Kapan terasa sehat itu sebagai nikmat? Di saat sakit sudah datang. Yang kedua, nikmat luangan waktu. Kapan terasa waktu yang lapang adalah nikmat? Di saat kita mau namun waktu tak lagi ada membutuhkan kita. Alhamdulillah, pagi ini Allah pilih kita di antara orang yang banyak. Ada orang yang hari ini dikasih Allah sehat, tapi tidak dikasih Allah luangan waktunya. Ada yang dikasih Allah hari ini harta berlimpah, semua dia punya, tapi Allah tak hadirkan hatinya untuk bisa duduk kampai kemari, kaki melangkah, ayunan tangan, semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari yang berbahagia ini, semua niat hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Urusan yang sulit dimudahkan urusannya. Yang punya keluarga, sakinah keluarganya. Yang punya anak cucu, soleh-soleha keturunannya. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah. Begini rapatnya duduk kita di masjid atau di musalla Nurul Huda. Begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal amin. Para alim, para guru, para ustaz, para imam yang kami muliakan, bil khusus teristimewa salam ta'zim kita pada guru kita, ustaz kita, ketua FKSMM Kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru yang hari ini masih fit, sehat, bugar, kita tengok. Kita doakan Ustaz Haji Muhammad Hendro dimudahkan Allah segala urusannya. Allah kasih sehat afiat untuk beliau. Allah mudahkan pula segala urusan dakwah beliau. Allah jadikan orang yang kaya raya di dunia dan akhirat. Seluruh perangkat, seluruh pengurus FKSMM, baik dari tim YouTuber, kemudian dari Satgas, kemudian dari tukang son yang urus son dari tadi, apalagi pengurus-pengurusnya lah semua. Bil khusus lagi ketua-ketua BKM yang hadir, baik yang di luar maupun yang di dalam. Yang di luar enak karena gampang bangkit ngambil kue. Kami udah habis kue, kami nggak ada yang sadar. Oh, aku masih ada. Ibu-ibu sehat? Udah sarapan? Belum? Udah sarapan? Jam berapa kalian sarapan? Oh, roti. Dan seluruh yang hadirlah Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf tak bisa disebutkan satu persatu. Izin juga pengurus BKM karena mungkin kalau aku sebutkan satu-satu nggak siap-siap. Jam 8 pun kita nggak siap ini Pak kalau menyebutkan satu-satu. Semua kita diridhai dan dimudahkan Allah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa sudah lama aku nggak masuk di FKSMM ini Ustaz. Rindu kadang aku nengok muka-muka FKSMM ini. Ada satu cerita yang mau aku sampaikan Bu. Habis ceritanya habis ceramah. Kalau perkiraannya cerita ini sampai jam-jam 8:30 lah siap ceritanya aja. Ceritanya aja Pak. Mudah-mudahan dari cerita ini ada iktibar kita ambil. Dan mungkin bisa jadi dari kisah, dari cerita yang akan disampaikan akan membuat kesadaran sedikit minimal kita bawa pulang. Ada di satu kampung Bapak Ibu yang mulia, orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya, semua apa yang dia mau ada Pak. Kemana dia mau pergi bisa. Rumah tangganya rumah keluarga kecil. Kenapa kita bilang keluarga kecil? Anaknya cuma satu, istrinya satu, anaknya satu, rumah gedung. Tapi ada satu kekurangannya, ada satu tabiat atau kelakuannya yang membuat Allah Subhanahu wa taala menghantarkan begitu banyak ujian. Ada satu kelakuannya, ada satu perbuatannya yang bermaksiat sama Allah, yang melanggar aturan agama. Dia kecanduan dengan judi Pak. Berapa banyak kita tengok hari ini orang yang candu dengan judi. Gak perlu capek-capek kita kemana-mana berjudi Pak. Tak perlu kita pergi ke sana, kita pergi kemari, bawa uang ke sana, bawa ini, bawa. Enggak perlu, duduk di kamar udah banyak habis duit. Dapat kabar kami daerah Tanjung Balai Kabupaten Asahan, ada orang yang gantung diri di belakang rumahnya gara-gara utang judi online-nya sebanyak 500 juta rupiah. Pinjam sana 10 juta, pinjam sana 30, pinjam sana, pinjam sini hanya untuk lunasi, ternyata nggak lunas-lunas, diakhiri hidupnya. Selesai katanya. Bagi dia selesai. Bininya nanggung. Satu tabiat ini, satu perbuatan dan
Kelakuan yang selalu berjudi membuat hancur hartanya, hancur rumah tangganya, hancur keluarganya. Suatu malam Pak, dia pergi ke tempat dia selalu main judi. Dia bawa ke tempat judi itu mobilnya, hitungan jam mobil habis. Karena memang betul kalau kalah agak-agaknya penasaran, begitu menang ketagihan. Bentarlah, mungkin giliranku ini. Bentarlah, sekali lagi mobil yang dibawa habis terjual. Nasihat dari istri sudah sering. Kadang mohon maaf munculnya keegoisan seorang suami, mentang-mentang raja di rumah menganggap diri yang paling bagus dibandingkan istri. Kadang gitu mau Pak. Ego kita ni susah untuk kita hilangkan. Kita yang menganggap diri yang paling bagus, istri walaupun ibadahnya bagus ketimbang kita, tetap kita lebih utama. Alah, aku yang ngajari kau itu, jangan sombong kali kau bilang. Bang solat kepala kau solat, kau enggak ngerti kau, aku yang ngajarkan kau solat. Kau sosok kali kau ngajar orang solat. Bang apalagi bang wirid, nggak ada itu. Tetap kita yang lebih unggul Pak. Ego itulah yang dipertahankan seorang suami penjudi. Habis terjual itu mobil, dia minta antarin sama kawannya ke rumah. Ini kawan berpikir sudah habis mobil, selesai urusan. Dia sampai ke rumah ngambil sertifikat rumah Pak. Dia ambil sertifikat rumah, sertifikat tanah, dia gade sama bandar judi dengan harga 200 juta. Dia bawakan di meja judinya, dikasih uang 200 juta, main judi, main, hitungan jam habis. Diambil keretanya dijualkan. Sampai kawan yang ngikut sama dia pening gimana ngelarangnya. Jam 2 malam sampai ke rumah udah berkunci. Datang chattingan dari istri, bang kunci ku titip rumah tetangga, aku di rumah mama. Nggak sanggup ini lagi, anak aku bawa. Dia selesaikan masalah judinya. Bukan berarti menyelesaikan masalah dia berhenti judi, enggak, karena habis saat itu nggak sanggup berpikir lagi. Masuk dia ke rumah, handphone bunyi Pak. Yang nelpon bandar judi. Bang, ya, besok pagi jam 10 bayar utangmu 200 juta, kalau tidak rumahmu kusita. Jam berapa Pak? Jam 10. Handphone dimatikan. Tak berapa lama bunyi untuk yang kedua kalinya. Yang nelpon bininya, bang mengasih tahu besok jam 10 kutunggu abang di pengadilan agama, aku menggugat cerai. Jam berapa Bu? Mati handphone, telepon yang kedua, telepon yang ketiga bunyi. Yang nelpon kepala sekolah tempat anaknya sekolah Pak, besok jam 10 pagi kutunggu bapak di ruanganku, bicarakan tentang urusan sekolah anak bapak karena sudah 6 bulan biayanya tertunggak. Jam berapa Bu? Jam 10. Nggak usah ngegas, nanya bagus-bagus, jawab bagus-bagus. Ada 3 persoalan, ada 3 problem hidup yang harus diselesaikan dalam jatuh waktu. Jam 10 besok pagi. Sedangkan dia saat itu sudah terpuruk, tak sanggup berbuat apa-apa. Adapun rumah tak bisa lagi bernaung lama. Mau ngadu curhat sama istri sudah terlalu terlanjur. Istri sudah pergi rumah mertua, dia mencirim rumahnya. Mau jumpa sama kawan-kawan, mohon maaf Pak, di saat kita senang banyak ngaku itu kawanku. Di saat sudah jadi pejabat, jangan kau tanya tetangga aku itu dulu. Giliran sudah terpuruk, mohon maaf, keluarga sendiri kadang menjauhi.
Apa yang terjadi? Dia memiliki jalan pintas, Pak. Ditengok sekitar rumah, dilihat-lihat di sekitar rumah, ada di bawah tangga, sebelum naik dia ke atas, ada di bawah tangga kayak gudang kecil, ada seutas tali yang bisa dijadikan momen bunuh diri. Muncul pikirannya, kalau sudah bunuh diri, aku nggak memikirkan apa-apa lagi. Jalan pintas tapi tak pantas. Diikat nih tali, Pak, di atas, letakkan meja semisal ini, dia sudah naik ke atas, mengukur kepalanya. Begitu dia mau bunuh diri, hati kecilnya bicara, sebelum kau mati, sholat dulu. Sini, ini tema kaji kita nih. Begitu banyak problem dalam hidup. Bagaimanapun putus asanya manusia, ada hati kecil yang dibimbing oleh Allah untuk kita meninggalkan segala macam kegelisahan, kegalauan hati. Sujudlah sama Allah. Capek, penat pikiran untuk mikirkan urusan dunia, sujud, Pak. Terlalu pusing mikirkan ni otak, hati selalu gelisah, masalah bertubi-tubi tak pernah selesai, sujud. Begitu sudah terpikir mau bunuh diri, hatinya bercakap, sebelum kau mati, sholat dulu bentar. 4 rakaatnya sholat isya itu, karena udah tengah malam. Sebelum mati, bukan mandi, mati. Sebelum mati, dia singkirkan pikirannya untuk bunuh diri, pergi dia ke kamar mandi, teringat dia dulu pernah ngaji, Pak. Dia pernah dulu belajar, dia pernah gabung di FKSMM. Ya, dengarkan ceramah ustaz-ustaz, apa doa-doa wudu, apa amalan-amalan wudu, apa khasiat wudu, apa kaifiat gabi, semua dipelajari. Masuk itu. Masuk dia kamar mandi, dia wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, dosa yang ada di wajah gugur dikasih Allah. Dia basuh tangannya dengan doa, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah, berikan catatan amal ibadahku dari tangan kananku. Allahumma harim sya'ri alan nar, Allahumma harim sya'ri alan nar, ya Allah, haramkan kepalaku menyentuh api neraka. Dia basuh kakinya, Allahumma sabbit qadami ala sirat, Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya Allah, kokohkan, kuatkan kakiku menjalani titian siratul mustaqim. Dia enggak tahu apa efeknya. Selesai dia wudu, dia masuk kamarnya tempat dia sholat biasa dulu yang sudah pernah dibuatnya. Dia angkat takbir dengan luar biasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaifiat dan cara salat khusyuk itu ada 2. Pertama zahir, kedua batin. Salah satu hal yang batin agar salat khusyuk menjadikan salat kita menjadi salat terakhir dalam hidup. Itu orang melakukannya, Pak. Karena habis salat isya dia mau mati. Sekali ini terakhir salat, dia angkat takbir, Allah, tak ada lagi pikiran apa-apa, kosong semua. Benar-benar diantarkannya Allahu Akbar, Allah yang besar, selain Allah tak ada lagi yang besar. Makanya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin fikihnya menjelaskan bahwa kalimat takbir Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan ismul a'zam lainnya. Tak boleh dipakai Allahul Azim, Allahul Karim, Allahul Ahad, Allahul Muta'al, tak boleh. Kenapa? Karena kalimat Allahu Akbar sudah mencukupi dan mencakup untuk kebesaran Allah sangat luar biasa. Makna lain mengatakan Allahu Akbar, kalau sudah mengangkatkan takbir Allahu Akbar, Allah yang besar, selain Allah tak ada lagi yang besar, termasuk masalah yang datang. Kalimat takbir Allahu Akbar, Allah yang besar, menunjukkan kebesaran Allah, bukan ini yang besar.
Hilangkan keakuan diri, munculkan keakuan Allah. Kebanyakan kita solat juga, sombong juga, Pak. Solat juga, kaya makin kaya, tapi pelit juga. Yang paling parahnya, jangan tanya kalau sholat, tiap saat dia datang sama keluarganya nggak cakapan. Siapa yang salah? Bukan sholatnya yang salah. Boleh jadi dalam sholat dia masih mengunggulkan keakuan dirinya, bukan keakuan Allah yang Maha Akbar. Makanya takbiratul ihram itu mengharamkan mengawali urusan dengan Allah hal yang gaib, meninggalkan urusan dunia. Akunya diri ini tak ada. Siapa aku? Ustadz kah dia? Kepala desa pun datang pada desa. Enggak kalian undang? Hah? Islam agamanya? Hah? Betul kota. Oh kabarnya. Kok kabarnya gampang aja. Bahaya juga ini kepada salam membawa des. Kalau ada acara-acara des sudah datanglah des gitu ya. Jangan pas sosialisasi nanti pemilu nanti sering kali datang itu. Pilpres kan, pilpres atau bentar lagi pemilu nih Pak. Pemilu. Bang dulu tengok sosialisasi vaksin semua kepala desa turun walaupun sakit. Jangan acara kayak gini alasan pening sedikit aja nggak bisa demam. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan nggak kayak gitulah di sini kadesnya kan. Payah kali jumpa kades subuh-subuh payah, tengah malam bisa jumpanya. Ini cerita apa tadi nih Pak? Hah? Cerita apa gitu? Abang Haris. Sampai mana ujungnya tadi? Hah? Tak ada lagi yang namanya siapa dirinya, apa pangkat jabatannya, siapa faktor sosial, ekonomi, budaya, apapun itu. Semua hilangkan. Tak ada itu semua. Ketika kita sudah sampai bisa menghantarkan sama Allah, menghambakan diri sehamba-hambanya, tak ada lagi hamba yang lain. Mengakukan diri Allah, bukan diri kita. Itulah yang dilakukan oleh penjudi, Pak. Dia sholat 4 rakaat. Dia ikuti amalan-amalan yang dapat dari guru-gurunya dulu. Setiap dalam gerak sholat dari takbir sampai salam ada doa yang mustajab. Tapi dari main hati ya, jangan dari lisan. Bertambah cakap, bertambah bacaan, bertambah rukun qauli, maka batal sembahyang. Sebelum habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Letakkan di hati, tolong aku ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam yang paham, imam yang berilmu, dia tak akan langsung amin, Pak. Dia kasih space 2 sampai 3 detik. 3 detik ya, jangan 3 menit. Man tua ni kan kata orang tua. Waladdallin sampai narik nafas dia. 3 detik aja dikasihnya. Inilah kesempatan jamaah untuk berdoa sama Allah. Minimal Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Serentaknya amin imam sama makmum. Allah perintahkan malaikat di langit mengaminkan apa yang kita buat. Doa sudah kita selipkan, mustahil tak dijabah, apalagi malaikat ikut campur. Apalagi yang dibuat si penjudi itu, dia buat di saat dia tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Habis kalimat Allah, matanya tertuju di ujung jari, jari telunjuknya diangkatkan sedikit, langsung diazamkan ke hatinya. Disitulah doanya dimustajabkan. Baru dipakainya Pak di sujud terakhir itu doa. Nangis sejadi-jadinya dalam sujud terakhirnya, minta sama Allah, bukan minta selesaikan masalahnya. Ini luar biasa. Ketika kita sudah mengakui kebesaran Allah, jangan pernah ngalapor sama Allah, ya Allah bantu aku punya masalah besar. Jangan, cerita aja sama Allah.
Karena Allah maha besar, masalah yang besar pasti selesai, Pak. Banyak eksperimen sudah kita lakukan, mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukannya. Dia di dalam sujudnya dia cuma bilang sama Allah, lapor sama Allah, ya Allah, nanti besok jam 10 pagi rumahku akan disita. Ini salahku, ini dosaku, ini maksiatku, aku sadar ya Allah. Mengantarkan sebenar-benar diri sama Allah. Ya Allah, besok jam 10 pagi istriku minta cerai, gugat cerai sama aku, berarti jodohku dah habis. Itu pun salahku ya Allah. Yang ketiga dia bilang, ya Allah, besok pagi anakku akan putus sekolah, tapi aku yakin dan sadar bukan sekolah yang buat anakku pintar, tapi Engkau yang maha memintarkan. Dia nangis sama Allah. Dia bangkit ayat akhir Allahu Akbar. Habis itu dia doa. Doanya diulanginya yang dia minta pada saat sujud. Ya Allah, ya Allah, dihambakan dirinya. Pasrah tawakal sama Allah, tak terasa tumpah sudah air mata di pipinya. Jam 2 dia sholat Isya, dia sadar 2:30, setengah jam berlalu. Begitu sudah selesai sholat, terdetak lagi bisikan iblis, tuh tiang gantungan nunggu kau, kan janjinya ini sholat terakhir. Mulai agak tenang di pikiran. Makanya Allah kasih garansi, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah sama Allah, pertama sabar baru sholat. Jangan sholat dulu nggak pernah sabar. Ada lagi bini berantem, tetangga kita datang, awak melerai, sabar, jangan sabar, kau sabar, gitu kan dulu. Ini enggak, begitu berantem kena usir, mana kau? Aku nggak tahan, aku lagi kabur. Ini udah sholat, kau sholat apa yang berkerjakan lagi dalam keadaan marah? Ayat itu bicara sabarkan dulu baru sholat. Udah tenang hati lapor sama Allah, enak tuh. Ada tetangga curhat sama kita, Pak. Dia nggak jelas suaranya. Aku bisa, aku tak solusi lah, aku bang. Solusi apa yang mau dikasih? Dia cakapnya kayak gitu. Apa kita bilang? Udah santai, sabar, tarik nafas. Kan sabar dulu itu, baru cerita. Itu yang dimaukan Allah. Kita punya problem, kita punya masalah, sabar dulu. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sabar itu ada 3. Pertama, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Yang kedua, sabar untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terbesit hatinya mengingatkan kembali bahwa dia akan gantung diri, bergejolak pikiran sama hati, Bu. Hati kecil ngomong lagi, sebelum kau gantung diri kan masih ada waktu, 2 rakaat aja tahajud sebelum mati loh, kan lumayan 2 rakaat aja. Walaupun mohon maaf, kalaupun kejadian dia habis sholat gantung diri, matinya neraka tuh. Cuman umat Nabi Musa yang dikasih Allah garansi, siapa yang umat Nabi Musa itu mati dalam keadaan bunuh diri, itu masuk surga. Emang disuruh Allah. Paling 100 orang, udah, selebihnya nggak ada. Apalagi umat Nabi Muhammad, bagaimanapun taatnya kita, alimnya kita, mati bunuh diri, tak ada garansi surga. Begitu sudah bermain, dia sabar, dia ikuti alunan hatinya bicara, Pak. Apa yang dia buat? Dia pergi kamar mandi, memperbaharui wudhunya. Perbaharui wudhunya, dia sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum dia masuk ke kamar, dia perhatikan rumah dan semuanya. Apa dia bilang dalam hatinya? Ini yang akan disita besok kan cuman rumah. Janjinya rumah, karena 200 juta yang kupakai. Perabotannya kan sayang. Sebelum mati nulis wasiat lah. Separuh untuk anak istri, separuh kusumbangkan sama orang yang membutuhkan. Masih niat. Masuk dia ke kamar tempat dia tadi, lampunya agak digelapin dikit, dia berharap lebih khusyuk ketimbang sholat Isya tadi. Dia angkat takbir 2 rakaat, Pak. Bayangkan seberapa lama kita sholat 2 rakaat.
Allahu Akbar. Begitu angkat takbir dia tarik nafas, begitu rukuk turun gerakannya dia turunkan nafas, sami Allahu hamdah dia tarikkan nafas, terus ikuti alunan. Sujud terakhir dia lama dialog sama Allah. Habis salam dia dialog lagi sama Allah dalam keadaan doa. Adab berdoa betul-betul minta sama Allah. Mohon maaf, kita habis sholat kita punya adab, tadahkan tangan, nundukkan kepala, hati kita minta sama Allah, nangis kita keluar air mata, belum tentu diterima cepat, belum tentu diijabah. Apalagi yang sok salam habis salam balik. Ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut. Kita nggak oke, kita semua mungkin ada urusan, paling tidak harus agak punya adab dikit. Ada orang zikir jangan asal lewat, nunduk, adat ketimuran dipakai. Ini enggak, baris paling depan, pulang paling cepat. Kalau aku jadi pengurus BKM, di dinding masjid ku buat tuh, siapa yang mau pergi pulang cepat, sab kau paling belakang, PA gue bilang. Lurus kan agak nunduk dikit bisa, atau bang izin ya, maaf, bukan banyak basa-basi. Ini udah siap salam dia langsung cabut di barisan paling depan. Oh, jamaah sudah full, lewat melintas begitu saja. Kita doa sama Allah, munajat sama Allah aja pun kadang belum cepat dikasih. Karena prinsip doa ada 3 Pak. Pertama, ada kalanya doa hari ini langsung diijabah. Yang kedua, ada yang ditunda Allah tahun depan baru dikasih. Yang ketiga, tidak dikasih langsung, tidak ditunda, tapi diganti. Diganti pakai apa? 2 macam. Pertama, diganti sama kebutuhan. Yang kedua, diganti sama keturunan. Apa maknanya? Makna pertama diganti sama kebutuhan. Kita minta duit, kita minta rezeki, kita minta materi, Allah tak kasih, tapi Allah kasih kebutuhan, sehat walafiat. Mau bapak duit 10 juta tiap bulan tapi stroke, apa-ngapain nggak bisa. Hari Minggu gini banyak undangan Salendro, diundang di grup FKSMM, semua kita diundang tanpa terkecuali, bawa keluarga. Ada acara kekah, siapa? Ada pengurus FKSMM. Berpikir kekah, makan kambing, darah tinggi, kacau kali. Habis aku ada urusan. Padahal nggak ada hubungan kambing sama darah tinggi. Yang buat naik darah tinggi itu bukan makan kambingnya Pak. Kita datang acara pesta, acara kekah, tengok kambing udah habis, tinggal kuah. Ini darah tinggi naik. Di sendak sendok yang dapat lengkuas, amplop udah masuk, menjerit tuan rumah dari dalam, bentar bang, ku gorengkan telur digorengkan, apa nggak naik darah tinggi. Ini dikasih Allah kebutuhan yang kadang-kadang kita jarang minta, yang kadang-kadang kita lupa minta. Yang kita minta apa? Pandangan zahir yang belum tentu buat manfaat ke depan. Yang kedua, diganti sama keturunan. Apa makna minta rezeki tapi dikasih keturunan? Apakah kita minta duit, Allah kasih duit, Allah kasih anak banyak? Tidak. Maknanya kita minta, kalau contohnya berupa materi, berupa uang, Allah tak kasih sama kita sekarang yang minta Pak, tapi dikasih Allah sama anak keturunan kita beberapa puluh tahun yang akan datang. Maka boleh jadi apa yang kita nikmati hari ini belum tentu hasil jerih payah kita semua. Mungkin ada titipan doa ayah mak kita puluhan tahun yang lalu, sekarang baru diijabah. Itu aja usus dan usuk kita doa belum tentu. Diganti, kemudian ditunda. Kenapa ditunda Allah? Apa Allah tak sayang sama kita? Allah punya semuanya, Allah tahu semuanya, Allah ngerti dengan kehidupan kita. Kita saja, diri kita pun nggak bisa bimbing diri kita sendiri. Ada anak ibu kelas 3 SMP, musim begal sekarang, musim kekacauan anak-anak geng motor. Tiba dia datang merengek-rengek, nangis-nangis sama ibu sama bapak, mak belikan kereta apa mak, yang bodong-bodong aja, yang 2-3 juta aja. Berpikir kita langsung, anak kelas 3 SMP, kita tahu pergaulannya cemana, dan geng motor punya perluas hari ini, punya komplotan, punya komunitas.
Makanya aku minta dia agak gawat gaduh-gaduh juga tadi saya kan dari Johor jam 4:30 aku kemari dari Johor pikir langsung sampai sini langsung sarapan sampai roti. Izin gitu, izin bang, izin enggak maksud gitu. Ya untung kudaku agak kencang tuh, santai, yang dingin, lupa tengah jalan lupa bawa jaket. Ya Allah, lupa bawa jaket, namanya manusia. Sampai ke sana nanti gampang itu. Mau singgah beli serapan lagi aku tadi di apa sana, daerah Sri Gunting. Nantilah karena di masjid sana kan FKSMM kan bukan baru sekali undang aku, pasti ada serapan, ada kopi, kepikir gitu kan. Rupanya aku tengok tunggu, cuman ada teh sama tehnya pun teh Kemalangan. Pucat aja. Teh Kemalangan di sana. Susul alhamdulillah luar biasa. Kutanya ibu, kutanya bapak. Di saat anak kelas 3 SMP minta kebelikan kereta dengan situasi pergaulan lingkungan hari ini kacau balau, kira-kira langsung dikasih nggak? Apakah di saat bapak tidak memberikan kemauan anak itu bapak benci sama anak? Boleh jadi itu tanda sayang, tapi anak belum tahu dan tidak mengerti, kita yang tahu. Kelas 3 SMA dia, lingkungan sudah mulai membaik, geng motor sudah tidak lagi tersebar luas, begal tidak lagi merajalela. Dia datang lagi minta, mak ada rezeki, mak tambah hidupku beli kereta. Mau kereta apa kau? Langsung dibelikan. Apakah di saat kelas 3 SMA bapak ibu mau ngasih dia kereta itulah bukti sayang itu? Tidak. Karena anak sekapanpun bagaimanapun kelakuan anak tetap sayang. Tapi kenapa pada saat kelas 3 SMA kita baru paham? Di saat kelas 3 SMA dia sudah mulai berpikir mana hak, mana batil, mana baik, mana tidak. Kenapa digitukan? Ditunda dulu oleh orang tuanya. Bukan tak bisa ngasih pada saat dia minta pertama, tapi ada mudarat di saat diberikan permintaan itu. Di saat di kelas 3 SMA diberikan, dia sudah paham dan sudah terbimbing, baru dia sadar. Kita minta hari ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak dikasih. Bukan Allah tak mau ngasih, Allah ngerti kebutuhan kita. Nanti 2 tahunnya akan datang, baru dikasih Allah. Husnuzanlah dengan Allah. Begitu luar biasanya dia doa sama Allah, munajat sama Allah. Jam 2:30 dia mulai tahajud, Pak. Nangis, dialog yang membuat dia tersentak dari zikirnya. Azan subuh berkumandang. Bayangkan sholat tahajudnya berapa lama dialog sama Allah. Begitu waktu subuh bermasuk, dia langsung berdiri angkat takbir tanpa wuduk lagi karena wuduk tahajudnya belum batal. Dia sholat 2 rakaat sholat subuh, sujud terakhir dia dialog lagi sama Allah seperti apa yang dia buat. Habis salam dia doa lagi sama Allah. Salah satu konsep kalau kita pengen sesuatu sama Allah, setiap waktu, setiap sholat, setiap saat, kalau minta sama Allah jangan minta yang lain, fokuskan permintaan yang itu, terus khususkan sama Allah. Begitu selesai dia doa, bunyi bel dari luar, langsung dia terkejut. Ya Allah, janji jam 10, kenapa jam 6 datang? Aku belum sempat bunuh. Dari kejauhan kamar menghadap pintu depan dia tengok ada bayangan. Dia berharap yang datang bukan yang minta utang, tapi istrinya mau balik. Hasil doa munajat dia. Ternyata Allah bicara lain, Allah buat lain, Allah gerakkan yang lain. Ada seorang kawan yang sudah puluhan tahun tak jumpa sama dia. Tiba waktu subuh dia datang ke rumah, pintu dibuka, terkejut. Kenapa kau datang? Cerita punya cerita, dibawakanlah minuman, masakanlah mie instan. Apa katanya sama itu kawan? Mohon maaf bang, ini yang bisa kuhidangkan. Maklum istri sedang di rumah mama. Dia tak ada bilang, mohon maaf kami lagi berantem, nggak ada. Maklum istri sedang tempat mama. Cerita punya cerita nostalgia beberapa tahun ke belakang, karena kisah mereka di masa kuliah. Ini si tuan rumah memberanikan diri dan agak sedikit lancang bertanya, mohon maaf bang, aku bertanya, apa gerangan membuat abang kemari? Karena nggak pernah abang kemari, komunikasi enggak, chattingan enggak, minta Sherlock abang enggak, tiba-tiba nyampe. Apa kata si tamu tadi?
Kita udah hampir 10 tahun tak jumpa, bang. Iya. Kita selesai kuliah, bubar, tak lagi jumpa. Aku datang kemari, aku pun tak tahu bisa sampai kemari. Allah yang bimbing aku. Tadi malam aku tahajud. Tadi malam aku dialog munajat sama Allah. Aku minta tolong, ya Rob, tunjukkan kepadaku orang yang bisa membantuku dan menolongku untuk menyelesaikan proyek ini. Aku punya proyek di Singapura, bang, nilainya sampai 30 miliar. Aku tahu kau dulu bagus dalam ilmu manajemen ekonomi. Untuk masalah ini kurasa kau bisa. Tadi malam hanya namamu yang dikasih Allah melalui hatiku. Ku cari tahu, dapatlah halaman rumahmu, sampailah kemari. Dalam hati tuan rumah nih, tak taunya kawannya aku pulang, kau ni mati lah aku ni. Pokoknya sebelum jam 10 dah. 3 masalah, Pak, yang akan diselesaikan jam 10 itu. Sekarang sudah jam-jam 8 gitu dia cakap-cakap. Nggak lama kan. Untuk memutus percakapan, biar kawan tu cepat pulang, dia langsungkan bunuh diri. Dia bilang, gini aja lah bang, kalau cocok aku jalankan, kalau tidak. Apa yang bisa bang kasih sama aku? Si kawan ngangkat koper dari bawah, dibukakan isi koper, uangnya senilai 300 juta rupiah, Pak. Ini uang untuk kau, DP, uang muka untuk mengerjakan proyek ini. Berhasil nih proyek, 10 kali lipat aku kasih. Tak berapa lama datang istri mau ngambil salah satu berkas yang tertinggal untuk dilaporkan ke pengadilan. Belum bercakap bininya mau minta cerai tadi, duit 300 juta disodorkan ke muncung dia, Pak. Dek, kata lakinya, uang ini 300 juta, 200 juta menebus rumah, 100 juta kita bagi 2. 50 juta untuk urusan kau, urusan anak, sekolahkan dia. Nanti aku urus proyek, ada lagi rezeki ku kasih untuk sekolah anak setinggi-tingginya, jangan seperti aku. 50 lagi ku bawa untuk pergi. Kata bini yang datang, iya bang, makasih. Padahal datang mau ingatkan, bang jangan lupa jam 10 ada KTP atau kakak yang tinggal. Nengok duit 300 juta, tak ada niat untuk minta cerai. Aku sampai berpikir, Pak, dari kisah itu aku terpikir, dulu guruku pernah bilang ada 3 tabiat seorang perempuan yang ketika lahir dari rahim ibundanya, ada 3 tabiat yang takkan pernah ditinggalkan sampai mati. Pertama, cemburu. Kecemburuan ini tak bisa dihilangkan, walaupun bisa dikurangi agar tidak menjadi cemburu buta dengan iman. Yang kedua, egoisme, yang pengen menang sendiri, tak pernah menganggap orang dirinya kalah. Dan ini juga bisa dikurangi, bisa ditentramkan dengan ilmu. Yang ketiga, mata duitan, yang dengan iman, dengan ilmu, dengan apapun sampai kapanpun takkan pernah bisa berubah. Ya Bu, nah, berarti betul cakap guru. Nah, sama Allah, ikhtiar dikasih Allah, walaupun hakikatnya karena Allah jugalah ikhtiar itu berlangsung. Tapi kita sebagai hamba menunjukkan kedhaifan kita, kehambaan kita. Kita tak punya apa-apa, yang punya hanya Allah. Kita tak tahu apa-apa, yang tahu hanya Allah. Kita tak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah. La malikun illallah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok udah jam 8 kurang 1 jam, jadi tak usah lama-lama. Udahlah, nggak usah. Izin Ustaz Hendro, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, pentingnya ibadah, pentingnya sholat, pentingnya laporan sama Allah, salah satu bentuk ucapan terima kasih atas nikmat hidup yang dikasih Allah. Bahkan Gus Baha pernah mengatakan, andaikan 100 tahun umurku dikasih Allah, dan 100 tahun itu kumanfaatkan untuk ibadah sama Allah, dan pada saat itu juga Allah mengatakan ibadahku 100 tahun tidak diterima, aku masih bersyukur karena masih diizinkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, Pak, nikmat Islam, nikmat hidayah. Karena nikmat ini belum tentu dikasih Allah untuk semua orang. Nikmat iman, Islam, hidayah tidak dikasih Allah untuk istri dan anak Nabi Nuh. Nikmat iman, Islam, hidayah tidak dikasih Allah untuk orang tuanya Nabi Allah Ibrahim. Bahkan paman kandung Rasulullah sekalipun nikmat iman, Islam, hidayah ini tidak dikasih. Maka bersyukurlah kita yang dikasih Allah nikmat ini. Mudah-mudahan hidup menikmati nikmat ini,
mati pun menikmati nikmat ini, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Bila khusus untuk pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.